majelis taklim, majelis fikih, majelis zikir yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Ustadz Fatur Rahman Kamal. Kita akan menimba ilmu. Semoga dengan ilmu ini keimanan kita akan semakin bertambah, amal perbuatan baik kita semakin bertambah, dan kita mampu menjauhi apa yang menjadi larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu Ustadz Fatur Rahman Kamal, mari kita mengaji yang akan dipimpin oleh Bapak Yai Sunarto, melanjutkan yang embun pagi, Mbah. Surat embun pagi ini dulu, Mbah. Ya, nanti sambil menunggu nanti kita lanjut. Monggo bisa ibu-ibu memegang Al-Quran, bapak-bapak, kita melanjutkan tadarus kita berkelanjutan untuk selanjutnya. Tapi kita buka dulu dengan membaca kitab barakatuh wa syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kepada Mbah Sunarto dipersilahkan. Baik, surat Al-A'raf halaman 161. Halaman 161. Surat Al-A'raf ayat yang 82. Surat Al-A'raf surat keberapa, Pak? Al-A'raf halaman 161 ayat 161. Semoga dia akan dibuka surat Al-A'raf ayat 82 halamannya 161. Sudah siap? Ya. Kita tunggu. Ampun, lanjut Mbak. Ya, menyusul yang lain, Mbak. 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma
nggih. Live-nya Pak. Ya, ide apa IG? Soalnya ada yang nanya. Ada yang nanya saya. Oh iki. Iki Darul Mutakin. Darul Mutakin. Alhamdulillah, Ustadz yang kita tunggu, Ustadz Fatur Rahman Kamal sudah bersama kita. Lanjut saja kepada Ustadz Fatur Rahman Kamal, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa habibina wa sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wassalam wa ala ummatihi alladzina nahaju nahjahum ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara sekalian yang saya cintai, yang saya muliakan, alhamdulillah untuk yang pertama insyaallah dalam catatan para malaikat kita mengawali kajian yang judulnya ini kayaknya keren gitu ya. Masa persiapan masuk surga. Saya sudah dapat respon di Facebook, di Instagram, dan
banyak juga yang mengharapkan kajian ini online, tapi saya belum tahu tadi ternyata online-nya melalui Instagram. Ada Zoom-nya tidak gitu. Jadi banyak masyarakat kita yang saya kira ingin membersamai kita. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, kita bukan saya laporkan dulu suhu tubuh saya tadi normal ya. Insya Allah sehat. Tapi saya berharap juga Bapak Ibu tetap istiqamah memakai masker ya. Kalau saya kan sendirian di sini, tidak sedang berhadapan dengan yang lain. Ini kita tetap istiqamah. Ibu bapak sekalian, sekarang ini kan semuanya itu serba terbuka ya. Bapak Ibu kalau masuk ke satu restoran misalnya, di situ dijual mie setan, mie iblis. Vulgar sekali Pak, vulgar sekali. Mengapa kita tidak juga eksplisit gitu ya? Kita tidak sedang mengatakan kita ini pasti ahli surga, karena memang kan tidak boleh Pak. Wala tuzakku anfusakum wallahu a'lam biman ittaqa. Jangan kalian sucikan diri kalian, karena Allah lah yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Tapi saya sangat yakin ya, cita-cita mulia kita ya mau apa lagi selain ketemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu sudah pasti itu ya. Pertemuan dengan Allah itu satu keniscayaan. Nah, kalau bertemu dengan Allah suatu keniscayaan, sementara kita melihat dalam kehidupan sosial kita saja, bertemu dengan tokoh tertentu, pejabat negara, Bapak Ibu bisa melihat persiapannya Pak ya. Kita mengajukan permohonan, nanti tempat permohonan kita akan didiskusikan, dilihat lagi aspek keamanannya, seperti apa ruangannya, di mana letak toiletnya jika nanti VVIP-nya itu ingin ke belakang, makanannya di mana, cateringnya siapa yang menyediakan, dan seterusnya. Begitu detail orang mempersiapkan segala sesuatu hanya untuk bertemu manusia Pak. Iya kan? Bahkan ketika kita akan mengakhiri masa satu episode dalam profesi kita, kita juga diberikan satu masa persiapan pensiun. Nah dari itu semua kemudian saya berpikir masuk surga ini harus di planning Pak, harus direncanakan, harus bahkan di engineering Pak, harus direkayasa sedemikian rupa. Dan itulah sebetulnya cita-cita kita. Nah, jadi ini cita-cita ya, cita-cita ini kita harapkan juga menjadi catatan Allah bahwa ada sekelompok orang di Masjid Darul Muttaqin mengikrarkan cita-citanya. Ya, apa ikrar cita-cita kita itu? Kita hanya ingin menggapai ayat Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu aja cita-cita kita. Nah, karena itu materi ini saya coba susun biar tidak serumit mungkin seperti anak-anak kuliahan. Nanti sedang saya susun kurikulumnya ya, dari aspek yang kita ketahui, misalnya ma'rifatullah, yang berkaitan dengan Allah pun tidak semuanya Pak, yang pokok-pokok saja. Yang pokok itu
misalnya kita paham, ya kembali kepada pertanyaan yang sudah dibocorkan Allah itu. Man rabbuka? Itu harus jelas semua jawabannya, Pak. Nah, nanti kemudian ma'rifatul rasul, man nabiyuka, ma kiblatuka, kiblat yang Anda sholat menghadapnya, siapa saudara Anda, siapa tetangga Anda, apa hak-hak kekerabatan kita. Kemudian kita evaluasi lagi dari rukun iman kita, rukun Islam kita. Insya Allah tidak rumit. Cuman semuanya membutuhkan mungkin kalau kita membuat semacam checklist ya Pak ya. Kita mulai harus berani membuat checklist Pak. Ya, dari checklist dari ibadah-ibadah yang sunnah, ya semacam kalau anak-anak muda itu ada muraqabah yaumiyah, ada evaluasi harian. Hari ini masih marah sama ibu apa tidak, ibu masih marah sama bapak atau tidak, penyakit hati yang dirasakan dominan apa. Nah ini nanti mudah-mudahan bisa kita lakukan. Nah saya belum sampai pada berapa waktu kita butuhkan untuk ini. Yang jelas tidak ada ujian akhir dan mid semester. Nah, dan bisa saja nanti ibadah kita evaluasi dari cara berwudu, tayamum, kalau sakit apa yang harus dilakukan, itu kan penting ya. Nah, jadi ya sekalian yang saya muliakan, ini cita-cita kita. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya akan mengawali untuk mendefinisikan. Jadi adik-adik muda mungkin ada yang masih muda yang hadir di sini nggak apa-apa. Jadi bagi yang masih muda ya masa persiapan untuk menjadi tua. Nah, dari beberapa poin yang insya Allah akan saya sampaikan ini, kita semakin memiliki keteguhan di dalam konsep diri kita. Ngapunten walaupun saya menyampaikan usia yang sangat muda gitu, tapi saya kira tidak ada persoalan lah ya. Mohon izin dan mohon kerelaan ibu bapak semuanya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini kalau dipahami oleh anak muda mungkin berbeda Pak jika dipahami oleh orang tua, khususnya Bapak Ibu sekalian. Yang disempurnakan oleh Allah, ini konklusi dari ayat ini, kesimpulan dari ayat ini, yang disempurnakan oleh Allah itu din, din, agama ini. Nanti di ujung ayat itu dikunci lagi waraditu lakumul Islam madina. Jadi hari ini kita semua harus membaca ulang, apakah kita yakin Islam ini telah paripurna di dalam kehidupan kita. Kalau Islam paripurna di hadapan Allah, yes, karena Allah mengatakan itu. Tapi apakah Islam kemudian paripurna sebagai jalan hidup kita, the way of life? Apakah sudah? Nah, ini kan pertanyaan Pak. Ini poin yang pertama ya. Yang kedua, dalam kehidupan kita ini terkait dengan nikmat, infrastruktur, fasilitas kehidupan ya, dari sandang, pangan, papan dan seterusnya, itu Allah tidak sempurnakan. Tapi Allah katakan di situ Allah cukupkan. Nah, ini harus dipahami Pak. Maka tidak ada kekayaan yang sempurna, tidak ada jabatan yang sempurna, tidak ada ketampanan yang sempurna, tidak ada kecantikan yang sempurna dan seterusnya. Itu tidak ada yang sempurna. Nah, bagi saya
istri saya itu dengan segala kelebihan kekurangannya dicukupkan oleh Allah. Bagi Mas Tommy juga demikian, dicukupkan. Nah, cuman persoalannya ketika Allah mencukupkan kita sampai satu titik, kita kadang-kadang ingin melampaui batasan yang telah digariskan Allah. Nah, itu saja persoalannya, Pak. Jadi seringkali orang tua kita mengatakan kadang rumput tetangga terlihat lebih hijau dari rumput di rumah sendiri. Padahal kalau dia melompat ke situ pun belum pasti. Melanggar hukumnya pasti. Nah, ini yang kita maksudkan atmamtu alaikum. Nah, hanya manusia yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam, kalau tidak salah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Manusia itu digambarkan di dalam satu hadis. Ini ada kotak persegi 4. Kotak persegi 4 kata Rasulullah SAW, ini adalah batas ajal manusia. Nah, lalu Rasulullah membuat panah dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ada banyak panah yang digambarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah menyatakan panah-panah ini adalah panah takdir. Jika manusia luput dari satu takdir, maka dia tidak lepas dari takdir yang lainnya. Jadi sebetulnya Pak, setiap detik kita ini ada panah-panah yang memang di langit sudah ditentukan oleh Allah. Maka rumusannya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asabakum apa dia bilang di dalam hadisnya itu, apa yang la yumkini an yukhti'akum, apa yang memang telah ditimpakan oleh Allah mengenai kamu tidak mungkin luput. Ma asabakum lam yakun liyukhti'akum. Jadi ibarat panah, terus gitu. Kalau memang panah itu tembus di angka titik tengah, maka tidak mungkin panah itu meleset, Pak. Wa ma akhta'akum lam yakun liyusibakum. Tapi apa-apa yang Allah takdirkan, panah ini menuju kalian, tapi Allah sudah gariskan panah ini tidak akan menembus kalian, itu tidak mungkin kena kita, Pak. Orang jahat kepada kita, orang baik kepada kita siang malam, Pak. Orang yang ingin mensihir, orang yang ingin mendatangkan kebaikan, manfaat mudarat, itu siang malam kepada kita. Tetapi tidak semua upaya itu terjadi pada diri kita, Pak. Misal kemarin sebagian saudara kita di bukit, ya, di satu bukit di Yogyakarta, mungkin mau ke tempat wisata, ya, daerah Bantul, Imogiri Barat situ kan naik itu, Pak. Kemudian qadarullah bis itu mengalami kecelakaan, sekian belas orang saudara kita wafat. Nah, yang wafat di dalam peristiwa itu, ia memang wafat, Pak, ajalnya sudah di situ. Maka orang yang tidak wafat, ya tidak mungkin wafat. Contohnya apa yang paling ramai di Indonesia? Ketika seorang artis, dan sekarang videonya beredar, menggunakan kendaraan standar bagi seorang artis. Mas Tommy, Asmani pun juga ya? Vanessa, Anda lihat itu, Pak. Kalau melihat mobil yang kecelakaan yang terekam oleh CCTV, bagaimana mungkin seorang bayi bisa selamat? Akal manusia, Pak. Ibu bapaknya wafat di situ, tapi anaknya tidak. Tempat duduknya sama. Nah, gimana logikanya, Pak? Karena memang pada saat peristiwa kecelakaan di tol di Mojokerto itu, panah takdir itu memang diarahkan kepada ibu bapaknya.
Dan panah takdir Pak, seberapapun dahsyat dan mengerikan kita melihat kecelakaan dan bentuk mobil itu, toh juga tidak sama sekali signifikan, tidak signifikan mencelakai anak kecil itu. Nah, itu contoh konkret. Jadi ini batasnya sudah ditentukan Allah. Panah takdir setiap saat, anytime, terus ke kawal kita ini. Kalau luput satu takdir, tidak luput dari yang lain. Nah, manusia di mana? Kata Rasulullah, manusia itu ditarik garis Pak. Jadi garis ini dari bawah menembus sampai ke atas. Nah, disinilah manusia berdiri, kata Rasulullah SAW, dengan segala obsesi, syahwat dan cita-cita hidupnya. Maka manusia itu kalau merencanakan sesuatu di dalam hidupnya, itu bisa melampaui batas takdir. Nah, misalnya apa Pak? Nabi SAW menyatakan, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, sekarang Bapak ngitung aja masing-masing. 60, intervalnya itu 60 sampai 70. Guru kita Prof. Yunahar itu wafat di awal Januari 63 tahun. Nah, Mas Tommy berapa? 55, masih agak jauh. Ingat Allah alam ya. Allah alam Mas. Pak Debardi 62. Jadi tapi kan sudah masuk Pak Bardi. Jadi 60 sampai 70. Tapi coba kalau manusia sedang menyusun siasat Pak, dia bisa berpikir untuk 100 tahun ke depan. Nah, jadi batasannya itu saja. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah masuk di angka 60, nah itu sudah masuk ring 1 itu. Nah ini dia. Ini nggak nakut-nakuti loh ya. Ini kita ingin membangun optimisme Pak. Nah ini cara memahami hadis ini. Jadi kalau bicara yang disempurnakan itu sebetulnya jalan hidup Pak, the way of life kita, Islam. Makanya ketika Allah memilihkan Islam bagi kita, Allah targetnya itu kata Allah di akhirat. Nah sekarang orang mau sekaya apapun sih di dunia sekarang ini Pak, jabatan mau setinggi apa di dunia. Nah ini kan perlu kita renungkan Pak. Jadi orang kalau kemudian apa ya, diberikan kesehatan, umur panjang, dengan tetangga itu damai, kegiatan sosialnya berjalan, mau cari apa lagi kita? Nah, jadi kami punya abang di pondok, juga meninggal dalam usia 62 tahun. Namanya Bang Said Tuhulele. Beliau tidak menikah sampai akhir hayat. Suatu saat di masjid pondok, usai sholat subuh, saya bertanya kepada beliau. Waktu itu tahun 2015. Tidak lama setelah itu beliau meninggal. Setahunan setelah itu, Bang, saya bilang, apa yang membuat Bang Said begitu semangat keliling daerah memberdayakan para petani gitu loh Pak, kemudian pedagang asongan dan lain-lain? Jawabannya sederhana, Ustadz, saya itu pingin kalau mati nanti banyak yang mendoakan. Dan saya menjadi saksi karena 2 jam saya talqin beliau ketika meninggal dunia. Kalau Ustadz Yunahar itu sampai pagi Pak, semalam suntuk saya dampingi beliau. Jadi saya menyaksikan betul itu guru-guru dan senior kita mengakhiri hayat itu. Jadi cita-citanya itu ingin kalau meninggal banyak mendoakan. Mungkin beliau merasa Pak tidak punya istri, tidak punya anak, sehingga saya menjadi saksi betul. Ketika beliau meninggal jam 11.40 sekian menit, waktu itu menjelang dini hari, ya kita diskusi, saya sendiri bingung di mana kita memakamkan beliau. Saya telepon, waktu itu Pak Muhyiddin saya telepon, karena Prof Muhyiddin juga dari pengurus yayasan.
Saya telepon Bu Amin waktu itu, Pak Amin Rais, sampai saya telepon Pak Ali Gufron, waktu itu masih Wakil Menteri Kesehatan. Sampailah kita rapat malam itu di situ. Nah, yang kami tidak duga, dari mana komando, Pak? Sekian puluh ya orang pedagang asongan, tukang becak di Malioboro itu datang ke di Amarta, Pak, tempat beliau wafat waktu itu. Padahal belum tentu loh. Orang punya banyak anak, punya cucu, meninggal itu didampingi oleh banyak keluarga. Di situ saya langsung berpikir cita-cita beliau itu disampaikan oleh Allah. Dan ketika meninggalnya, Masya Allah, Pak. Nah, jadi ini kan satu hal yang penting, Pak. Pelajaran buat kita. Saya nggak pernah cerita ini ketika beliau masih hidup. Satu-satunya saya buka cerita ini ketika menunggu para tamu di gedung PP Muhammadiyah. Saya kemudian update status di Facebook dan cerita itu yang saya sampaikan. Kesan terakhir saya adalah ucapan beliau, kalau mati ingin banyak yang mendoakan. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan. Nah, oleh karena itu ya, Islam kita ini betul-betul menata semuanya, Pak. Jadi Islam kita bukan hanya pada saat kita ya mohon maaf kita buang air. Coba lihat, sejak kita masuk kamar mandi pun ada SOP-nya, Pak. Kalau duduk di tempat buang air, apakah itu ruang terbuka atau ruang tertutup, itu ada SOP-nya, Pak. Kalau ruang tertutup, para ulama mengatakan boleh saja menghadap atau membelakangi kiblat, tapi kalau terbuka tidak boleh. Nah, saya pribadi walaupun tertutup saya lebih hati-hati lagi, Pak. Kalau bikin WC sekarang lagi apa WC itu, saya upayakan tidak menghadap dan membelakangi kiblat selama kita bisa merencanakan itu. Segitunya diatur, ya kan? Keluar kamar mandi kaki kanan, kita membaca doa. Habis itu kita ganti baju, baju pun ada doanya. Islam ini detail betul, Pak. Artinya apa? Kalau persoalan sepele sedemikian rupa diatur oleh Allah, saya sangat yakin urusan kita yang besar pun juga demikian. Jadi sering saya katakan, Pak Lurah, kalau orang masuk keluar kamar mandi saja diatur oleh Tuhan, bagaimana kalau kita keluar masuk istana, Pak? Iya, kan orang sering lupa, Pak. Masuk di kantor direktur, kadang-kadang Tuhan diletakkan di satpam, tidak ikut masuk itu. Masuk istana, Tuhan diletakkan di pas pampres di depan. Akhirnya Tuhan tidak hadir di istana. Nah, jadi kalau saya sih santai aja, Pak. Walaupun corona sekarang katanya lagi ini, kita bersahabat sajalah dengan corona. Apa sekarang Omikron? Ya, cara bersahabat dengan Omikron itu ya tetap pakai masker. Mungkin dia belum mahram kita, Pak. Jadi Anda sederhanakan aja lah, jangan terlalu pusing gitu loh. Nah, kalau ikut berita memang mumet, Pak. Jadi kalau saya di pondok santri, kalau di dalam pondok saja kita masih boleh. Tidak ini, tapi kalau sudah keluar, nah itu sudah wajib. Karena itulah cara kita bersahabat dengan Omikron. Ini gak usah takut, Pak. Jadi kita santai saja. Ini kalau kita Omikron kita perlakukan dengan baik, insya Allah dia baik sama kita. Ini orang ini kok baik banget gitu sama saya ini. Ya sudahlah, saya nempel di masker sajalah, nggak usah masuk ke paru-parunya gitu. Nah, ini kan. Jadi ibu bapak sekalian yang saya muliakan. Nah, oleh karena itu termasuk juga terhadap kita sekarang. Jadi salah satu persoalan besar, Pak, manusia itu tidak tahu siapa dirinya. Itu kan persoalan yang besar. Ya, jadi dicela oleh Allah itu. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum
anfusahum. Jadi dia lupa diri. Dia lupa siapa dia. Kenapa? Dari mana sumbernya orang lupa diri? Karena dia lupa Allah. Nah, kalau orang lupa Allah, maka itu paralel, rela atau tidak rela, mesti lupa diri, Pak. Kenapa orang bisa sombong? Karena dia lupa Allah. Kenapa dia lupa Allah? Dia lupa diri. Makanya salah dia memposisikan diri. Sombonglah terjadi. Ada orang dapat nikmat karunia, tetangganya baru beli berbagai macam perkakas rumah tangga. Mestinya kan kita senang, Pak. Tapi dia tidak bisa, Pak. Dia lupa Allah. Kalau Allah hadir, ya dia juga bersyukur. Tapi karena lupa Allah, maka dia tidak lagi bersyukur. Yang ada adalah hasad. Hasad, Pak. Enggak rela kalau tetangganya itu dipromosikan naik jabatan, enggak rela kalau tetangganya itu apa-apa dan seterusnya itu. Jadi ini konsep diri kita harus ini. Sama dengan kita sekarang, bapak-bapak usia rata-rata sudah 60 tahun ke atas. Nah, ini penting, Pak. Apa yang kita baca di sini? Pertama, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini Al-Isra ayat 70. Kita ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah muliakan kita dan Allah pilihkan tempat bagi kita, misalnya di Banteng 3 ini, di Sedogan atau dimanapun Bapak Ibu berada sekarang. Allah sudah pilihkan kita. Artinya Allah tidak pilihkan laut bagi kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang hidup di pesisir. Kita berada di tengah daratan. Dan ingat, wa razaqnahum minat thayyibat. Ketika Allah kemudian memuliakan kita, itu paralel dengan rizki yang baik-baik ini Allah juga sudah catat. Cuman masalahnya kita rakus. Apalagi sudah usia 60 tahun, Pak. Sudah harus banyak hijrah. Gula yang tadinya berapa sendok per hari, kalau bisa jangan. Ya kan? Karbohidrat yang biasanya barangkali sekian ketika usia muda, sekarang sudah mulai hijrah. Ingat, di sini Allah katakan razaqnahum minat thayyibat, bukan halal. Kita sudah selesai pada yang halal, Pak. Tapi ketika Allah bicarakan kemuliaan manusia, Allah tidak lagi sebut halalan, tapi langsung minat thayyibat. Jadi perspektif harus kita bangun, Pak. Halal selesai, Pak. Halal selesai. Sekarang identifikasinya adalah thayyibat. Jadi kalau usia Bapak Ibu sekarang ini tidak hanya bicara halal, Pak. Thayyib tidak. Dan satu lagi, Allah ini wa faddalnahum. Allah ini utamakan kita pada banyak makhluk Allah di luar kita, Pak, yang tidak seberuntung kita, Pak. Anda lihat sekarang manusia itu di perempatan jalan itu silver. Pernah kita membayangkan saya sama Mas Tommy habis dari masjid ngecat badan dengan warna silver, lalu kemudian nongkrong di perempatan di Jakal. Enggak terbayang, Pak. Tapi saya sangat yakin, Pak. Kenapa saya masih husnul? Kalau mereka tidak terpaksa, Pak, tidak mungkin mereka melakukan itu. Buktinya apa? Saya nggak mau melakukan itu, Pak. Mas Tommy nggak mau melakukan itu. Artinya, Pak, ngapunten loh, Pak. Allah itu luar biasa meletakkan kita ini, Pak. Kita ini karena nggak merasa, Pak. Kita, ya Allah, ya. Kita banyak lagi ini sehat, Pak, ya. Kita bisa hadir di sini. Betapa banyak saudara kita pun ingin hadir ke sini dan seterusnya itu. Jadi ayat-ayat seperti ini penting, Pak. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan,
kembali kepada orang-orang yang diberikan karunia usia lebih oleh Allah. Ini makanya kita beri judul hari ini kemuliaan muslim, termasuk muslimah lebu ya, yang diberikan anugerah usia lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa misalnya? Di dalam suatu hadis ya, di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu tabaraka wa taala, Rasulullah mengatakan di sini, ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinnihi. Nah, ini hadis bagi anak muda sebetulnya. Tapi ini kita kaitkan orang tua. Kata Rasulullah, tidak ada anak muda yang memuliakan para sesepuh hanya karena orang itu sepuh, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia orang kaya, bukan karena orang terhormat, tapi hanya karena orang itu sepuh, Pak. Dia sesepuh di tempat itu. Maka bagi anak muda ini nanti Allah akan giring hamba-hamba Allah yang dia tidak ketahui, yang juga akan memuliakannya di waktu dia senja, berusia senja. Ini sistem sosial yang jarang kita bangun, Pak. Jadi orang tua itu terhormat di dalam pandangan Nabi. Jadi kalau kita mendidik anak muda itu hormat kepada orang tua, bukan semata-mata judulnya itu birrul walidain, Pak. Besok bayangkan ya, kalau sekarang anak muda menghormati orang tua, berarti ketika anak muda ini nanti menjadi orang tua, Allah sudah siapkan generasi yang menghormati dia. Nah, yang terjadi di negeri kita ini terputus, Pak. Sopan santun itu berat, Pak. Lu ngajar sopan santun melalui YouTube itu gimana coba caranya, Pak? Sopan santun ke online. Sekarang ini belajar kita ini kan ngajar akidah saja, Pak, tatap muka itu mahasiswa yo banyak yang nyeleneh, Pak. Sekarang ngajar dosennya di Jogja, mahasiswanya di Papua. Habis itu karena alasan sinyal yang tidak bagus, mahasiswanya hanya menayangkan nama, orangnya nggak ada. Ini mahasiswa betulan ada di depan monitor atau tidak? Nggak tahu kita, Pak. Nah, dulu Pak Kiai Zarkasi di Gontor, beliau kiai masuk kelas, tiba-tiba pondok kedatangan tamu, hanya meletakkan peci di atas meja, satu pun santri nggak ada yang bergerak, Pak. Ini bukan masalah kultus, ini adab. Nah, sekarang jangankan letakkan peci, gurunya dibully. Jadi ini kan tata krama yang sebenarnya sederhana. Makanya kita mulai dari anak-anak, Pak. Maka saya keberatan terus terang kalau ada orang yang mengharamkan kita nggak boleh cium tangan, itu saya agak kritis terhadap pandangan yang seperti itu. Saya ke Jepang, orang Jepang itu kalau ini tunduk, ada jalan diperbaiki di Tokyo, kami lewat, ujung jalan di sini dijaga oleh ya semacam satpam misalnya, dijaga. Begitu kita mau lewat, dia nunduk. Begitu kita telah lewat, dia pun nunduk kembali. Makanya saya bilang orang Jepang itu masuk surga satu step lagi itu. Kalau bersahadat, karena akhlak sosialnya baik banget, Pak. Kalau kita lewat di penyeberangan jalan, itu mobil itu nggak usah dioyak-oyak untuk berhenti. Makanya saya bilang dari sisi akhlak sosial, Pak, luar biasa. Cuman orang Jepang nikah sama boneka yang diikuti, nah, ya kan? Ini contoh yang sederhana, Pak. Jadi bukan karena di orang tua dihormati hanya semata orang tua itu berusia lanjut. Jadi nggak penting dia itu pejabat, mantan pejabat, orang kaya, nggak penting. Hanya, nah sekarang gimana sekarang ini SOP-nya kita di sini nih? Bisa nggak Mas Tommy kita berpikir, kita merencanakan apa gitu, harus di engineering, Pak.
Maka terus terang saya menikmati. Kalau sudah Idul Adha itu Idul Fitri saya menikmati betul. Cuman jangan berhenti di simbol. Kalau Idul Fitri kan kalau kita sungkem ke Mbah Narto misalnya, wah itu kan, tapi habis itu lewat gitu. Itu jangan juga gitu. Tapi tradisi ini menarik Pak. Kita khawatir anak milenial ke depan itu nanti sowan dan sungkemnya itu hanya melalui Zoom. Kan sekarang sudah mulai nih Pak. Mulai dikecilkan makna silaturahim itu. Hati-hati. Jadi ibu-ibu jangan terlalu lucu juga ya. Oh kita silaturahim by Zoom. Enggak bisa mewakili itu Pak. Karena ruh enggak apa di situ. Jadi ini luar biasa ya. Jadi Allah itu ketika mengatakan ya dalam konteks orang tua, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada imbalan kebaikan kecuali kebaikan. Tapi hati-hati juga loh Pak. Nah, ini pelajaran kita. Jadi kata kalau kita merasa kok sekarang ini sudah tua, kok anak-anak tidak patuh, tidak beradab, tolong muhasabah. Karena Rasulullah juga mengatakan, ya kan, jangan-jangan ada yang belum selesai dengan orang tua kita terdahulu. Nah persoalannya, Simbah sudah meninggal. Sholat taubat. Jadi kadang-kadang ada mengeluh Pak di masyarakat kita. Perasaan anak sudah disekolahkan, sudah diberikan guru agama. Sekarang Pak ngaji itu Pak, orang kan nggak harus ke masjid. Semua orang bisa ngaji. Tapi mengapa akhlak Indonesia itu terburuk di dunia? 3 terburuk di dunia. Padahal kan ustadz-ustadz sekarang yang populer itu luar biasa Pak. Hanya buka klik saja tuh. Tapi persoalannya, mengapa rasa saling menghormati itu kok nggak kerasa? Hanya perbedaan pendapat saja, pandangan agama itu sudah luar biasa Pak. Ingat loh Pak, sampai hari ini belum tercabut itu hasil riset di dunia. Moralitas akhlak digital paling rendah. Nah yang menarik Anda tahu kan seorang bule di Yogyakarta, ada videonya Pak. Dia landing di di Kulon Progo. Dan dia di handle lah oleh teman-teman di situ. Dia aneh gitu. Orang Indonesia ini aneh. Saya ke Yogyakarta, saya mendapatkan sambutan kehangatan yang luar biasa, ramah luar biasa. Berbeda dengan apa yang ada di dunia digital. Nah dia bertanya, mengapa kok di dunia digital tiba-tiba orang Indonesia itu tidak ramah? Suka menghujat, suka memfitnah, suka mencela. Lalu beliau, karena masyarakat Indonesia itu terjebak pada orang baperan Pak. Kalau teorinya itu mungkin tentang post-truth. Jadi kebenaran yang dia yakini bukan karena fakta, tapi karena perasaan. Jadi kalau di Facebook dia melihat sesuatu apa begitu, itu perasaannya yang bunyi Pak. Makanya sebetulnya saya optimis dengan pengakuan itu. Masyarakat kita aslinya ini baik Pak. Dulu saya sekolah di Madinah. Persepsi orang asing tentang Indonesia itu smile Pak, senyum. Itu yang ada Pak. Tapi hati-hati pula dengan perubahan dunia yang sedemikian rupa. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, kalau kita mengedukasi anak kita untuk menghormati orang tua, jadi semata-mata bukan karena apa Pak, kita sampaikan kepada dia, besok kamu tua. Dan Nabi sudah menyatakan, kalau hari ini kamu tidak care dengan orang tua, maka besok kamu akan lebih menderita. Hadis ini sampaikan Pak. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, ya,
Ada lagi hadis. Kita baca lagi hadis yang lain. Di dalam riwayat Bukhari, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dzisyaibatil muslim. Jadi di antara indikator Pak, seseorang itu mengagungkan Allah, memuliakan Allah adalah justru ketika dia sanggup memuliakan orang tua di sekitar dia. Jadi ini menarik ini Pak, hadis dari Bukhari. Ini yang hilang dari perilaku sosial kita Pak. Sekarang itu kalau anak muda itu Pak belajar tinggi-tingginya tentang akidah, Allah, tapi dia lupa hadis-hadis seperti ini. Jadi memuliakan orang tua itu adalah indikator bagaimana kita memperlukan Allah. Nah sekarang kalau ada anak yang tidak memuliakan orang tua, besar kemudian ada persoalan di dalam akidahnya. Anda lihat sekarang di sosial media, nggak tua nggak muda, nggak tua nggak muda, saling menghardik, saling menghujat hanya karena perbedaan-perbedaan tertentu. Nah ini dibanting jangan terjadi. Caranya gimana? Ya anak-anak kita didik. Nah di Banteng ini kan dulu saya ingat saya Pak Bardi sudah ada SOP tuh. Misalnya kalau kita lewat di perumahan kita buka jendela gitu kan. Jangan kencang-kencang. Ya kalau ada orang tua ya kita paling tidak ya tidak perlu sampai 1 menit berdiri. Kalau ketemu Pak Bardi kan hanya berapa detik. Pak D monggo. Ini saya kira adab yang bagus Pak. Dan ingat kaitannya bukan hanya tata krama. Kaitannya tentang bagaimana kita memuliakan Allah di dalam diri kita. Ini hadis-hadis tauhid Pak, akidah, tapi yang tidak masuk di dalam perilaku sosial kita. Mengagungkan Allah, takzim Allah itu kan akidah toh Pak? Akidah. Mengagungkan Allah itu akidah. Dia lupa mengagungkan Allah itu paralel dengan sikap memuliakan orang tua. Hadisnya jelas, di antara tanda orang memuliakan Allah adalah menghormati para sesepuh. Nah, ini mestinya hadis ini disampaikan kepada anak-anak muda. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tapi bagi panjenengan ada hadis, bukan golongan kami ini orang yang tidak bisa mengasihi, ngayomi, nyayangi, itu orang tua kepada anak muda. Anak muda punya kewajiban memuliakan. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai, ya, ini beberapa keterangan. Tapi terakhir, sebelum kita mengakhiri kajian perdana pada pagi hari ini, ya, di dalam satu hadis terakhir yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapak, hadis di dalam riwayat Ibnu Hibban, ya, juga terdapat di dalam as-silsilah sahih. Artinya hadis ini akan sahih oleh Al-Imam Al-Albani. Monggo kita bangun semuanya. Hadis Nabi, al-barakatu ma'a akabirihim. Keberkahan suatu kaum itu senantiasa selalu berada pada orang-orang tua di antara mereka. Kenapa bangsa kita ini kisruh terus Pak? Karena nggak ada sesepuh bangsa yang dihormati bersama Pak. Akhirnya masing-masing cakar-cakaran. Nah sekarang kita nggak usah bicara Indonesia Pak, kita bicara Banteng saja. Hadis ini berbunyi, keberkahan di satu kampung itu Pak akan senantiasa dijaga oleh Allah selama orang-orang tua yang ada di kampung itu hidupnya baik, dan orang tua kata Rasulullah SAW itu senantiasa hidupnya menebarkan keberkahan. Nah makanya kalau sudah tua jangan lucu-lucu banget Pak. Ini makin tua makin jadi. Kalau tua itu menebar barokah Pak. Cuman ini Pak Lurah saya belum ada riset Pak.
Kalau berdasarkan hadis ini, semakin banyak orang lanjut usia di satu kampung, kampung itu akan semakin tentrem, damai, makmur. Karena orang tua ini kan filosofinya Pak, dia menjaga ibarat roda berputar kencang. Orang tua itu biasanya memegang apa ya Pak? Ya lihat kayak sekarang ini. Nah Indonesia kita ini kadang-kadang nggak jelas jalannya itu karena tidak ada yang dituakan. Nah di kampung ini sekarang kita masih punya banyak orang tua. Jadi ada dua arah ini Pak Denarto. Ya, para orang tua saya sudah sampaikan hadisnya seperti ini. Nah nanti orang-orang seperti kita nih Mas yang muda-muda ini termasuk anaknya Mas Tommy, Ardi dan lain-lain itu ya kita ya ngalap barokah Pak. Harus ada ditanamkan pada diri anak-anak kita, orang tua itu membawa berkah. Jadi berkah itu bukan hanya berkat, Pak. Kalau berkat tempat saya itu kresek itu loh Pak. Kalau habis hajatan dibagikan, bukan itu maksudnya. Jangan-jangan nanti diterjemahkan kalau semakin banyak orang tua nanti semakin banyak berkat karena semakin banyak apa gitu. Bukan itu. Nah, ini serius kita bicara. Makanya monggo ya, jadi orang tua sedemikian mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua di dalam hadis Nabi ini adalah membawa keberkahan. Jadi semakin banyak orang tua semakin berkah suatu tempat gitu. Nah, ini membangun persepsi kita Pak yang positif. Karena enak nanti. Ya, ana inda zanni abdi bi. Allah melalui nabinya sudah menjelaskan. Ini loh panjenengan. Potretnya itu seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa meraih apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Insyaallah kita akan ketemu lagi di Rabu pagi yang akan datang. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kira bila di kemudian di waktu yang akan datang nanti misalnya hadir dari tempat yang lain, kami menawarkan nanti parkirnya jangan di sini Pak, biar tidak mengganggu. Mungkin parkirnya di pondok, tidak parkir ya. Nah kalau yang datang seperti Jumat pagi tidak cukup Pak. Di mana? Oh, yes. Nah banyak parkir. Intinya pengajian ini tidak boleh mengganggu lalu lintas masyarakat yang tidak ngaji. Itu saja ya. Jangan nutup jalan. Itu kita harus jaga betul. Nanti jangan pengajian malah menghambat orang. Ya monggo nanti Mas Tommy yang ngatur. Nggih, matur nuwun monggo. Sudah ada ya? Oke, sip. Alhamdulillah. Kajian perdana Rabu pagi hari berjalan dengan baik. Jamaah yang hadir kita lima hubungan dan kami itu yang boleh